Menjadi seimbang adalah sebuah seni yang tidak selalu mudah dikuasai. Kita hidup di dunia yang terus bergerak, penuh dengan tekanan, ekspektasi, dan perubahan yang konstan. Ketidakseimbangan seringkali datang tanpa disadari, seperti ketergesaan yang menjadi rutinitas, atau kebiasaan mengambil terlalu banyak tanggung jawab tanpa memikirkan batas diri. Namun, memahami apa itu keseimbangan dan bagaimana cara mencapainya bisa mengubah cara seseorang melihat hidup. Keseimbangan tidak selalu berarti memberikan porsi yang sama untuk setiap aspek kehidupan. Itu bukan soal membagi waktu secara merata antara pekerjaan, keluarga, dan waktu pribadi. Sebaliknya, keseimbangan adalah soal memahami apa yang penting di setiap tahap hidup kita dan bagaimana memberi perhatian yang cukup pada hal-hal tersebut tanpa merasa kewalahan. Ini adalah tentang fleksibilitas, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi, dan keberanian untuk mengatakan tidak ketika diperlukan. Ketika kita berbicara tentang keseimbangan, hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa keseimbangan bukanlah keadaan statis. Ini adalah proses yang terus-menerus berubah, seperti berjalan di atas tali. Bayangkan seorang penari tali, mereka tidak pernah benar-benar diam. Tubuh mereka selalu melakukan penyesuaian kecil untuk tetap berdiri tegak. Begitu pula dengan hidup kita. Menjadi seimbang berarti memiliki kemampuan untuk mengenali ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik dan melakukan tindakan untuk memperbaikinya. Salah satu cara untuk memahami keseimbangan adalah dengan melihatnya sebagai interaksi antara 4 komponen utama: pikiran, tubuh, emosi, dan lingkungan. Pikiran adalah tempat di mana semua keputusan kita berasal. Tubuh adalah kendaraan yang membawa kita melewati kehidupan. Emosi adalah penggerak yang memberi warna pada setiap pengalaman kita. Dan lingkungan adalah panggung tempat semua ini terjadi. Ketika salah satu dari komponen ini tidak selaras, keseimbangan kita terganggu. Sebagai contoh, pikirkan tentang seseorang yang terlalu fokus pada pekerjaannya hingga mengabaikan kesehatannya. Pikiran mereka dipenuhi target, deadline, dan ambisi, tetapi tubuh mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ini adalah ketidakseimbangan. Sebaliknya, seseorang yang terlalu terfokus pada kesenangan tanpa memikirkan tanggung jawab juga bisa kehilangan keseimbangan, karena mereka mungkin mengorbankan kebutuhan jangka panjang untuk kepuasan sesaat. Untuk mencapai keseimbangan, kita perlu belajar mendengarkan diri sendiri. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi pada kenyataannya, banyak orang yang kehilangan kemampuan untuk benar-benar memahami apa yang mereka butuhkan. Mereka terjebak dalam kebisingan dunia luar, berita, media sosial, opini orang lain, sehingga mereka tidak bisa lagi mendengar suara hati mereka sendiri. Mulailah dengan memberi ruang untuk hening. Dalam keheningan, kita dapat mulai mengenali apa yang sebenarnya penting bagi kita. Ada sebuah konsep yang menarik dalam psikologi yang disebut kapasitas adaptif. Ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk tetap tangguh dan berfungsi dengan baik meskipun menghadapi situasi yang sulit. Kapasitas adaptif tidak datang dari mencoba menghindari masalah, melainkan dari kemampuan untuk belajar dan bertumbuh dari pengalaman tersebut. Orang-orang yang memiliki kapasitas adaptif yang baik cenderung lebih mudah menemukan keseimbangan, karena mereka melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang, bukan sebagai ancaman. Namun, bagaimana kita mengukur keseimbangan? Ini adalah pertanyaan yang sulit, karena keseimbangan bersifat subjektif. Apa yang seimbang untuk satu orang mungkin terasa tidak seimbang untuk orang lain. Oleh karena itu, penting untuk menemukan cara kita sendiri untuk mengukur keseimbangan. Salah satu caranya adalah dengan memeriksa energi kita. Ketika kita merasa energik dan termotivasi, itu adalah tanda bahwa kita mungkin berada dalam keadaan yang seimbang. Sebaliknya, ketika kita merasa lelah, mudah marah, atau tidak bersemangat, itu mungkin tanda bahwa ada sesuatu yang tidak selaras. Mengukur keseimbangan juga melibatkan evaluasi terhadap perasaan kita. Cobalah untuk bertanya pada diri sendiri secara teratur, apakah saya merasa puas dengan hidup saya? Apakah saya merasa bahagia? Apakah saya merasa damai? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi indikator yang baik tentang seberapa seimbang hidup kita. Jika jawabannya adalah tidak, itu bukan berarti kita gagal. Itu berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Dalam kehidupan yang penuh dengan tekanan, seringkali kita merasa sulit berkata jujur pada diri sendiri.
Kita berpura-pura semuanya baik-baik saja, bahkan ketika hati kita berkata sebaliknya. Tetapi untuk menjadi seimbang, kejujuran adalah kunci. Kejujuran kepada diri sendiri memungkinkan kita untuk melihat hidup kita apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan atau seperti yang kita pikir harus terlihat. Dari tempat kejujuran inilah, perubahan yang nyata bisa dimulai. Sebagai manusia, kita seringkali terpaku pada hasil, pada pencapaian yang bisa kita tunjukkan kepada dunia. Namun, keseimbangan bukanlah tentang hasil. Ini adalah tentang proses. Ini adalah tentang menikmati perjalanan, bukan hanya tujuannya. Ketika kita terlalu fokus pada hasil, kita seringkali mengabaikan hal-hal kecil yang sebenarnya memberi kita kebahagiaan dan kepuasan. Sebaliknya, ketika kita fokus pada proses, kita bisa menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah yang kita ambil. Mungkin salah satu hal yang paling menantang dalam mencapai keseimbangan adalah mengelola ekspektasi. Baik itu ekspektasi dari diri sendiri maupun dari orang lain, ekspektasi yang tidak realistis seringkali menjadi sumber ketidakseimbangan. Kita perlu belajar menerima bahwa kita tidak bisa melakukan segalanya, bahwa tidak apa-apa untuk meminta bantuan, dan bahwa kegagalan adalah bagian dari hidup. Dengan menerima keterbatasan kita memberi diri kita izin untuk menjadi manusia. Ada satu hal yang sering diabaikan ketika kita berbicara tentang keseimbangan, pentingnya bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita menghargai apa yang kita miliki, bukan apa yang kita kekurangan. Rasa syukur membantu kita melihat hidup dari perspektif yang berbeda, mengurangi stres, dan meningkatkan kebahagiaan. Dan ketika kita merasa bahagia, kita lebih mudah untuk menemukan keseimbangan. Menjadi seimbang bukan berarti hidup tanpa masalah. Hidup selalu penuh dengan tantangan, dan itu adalah bagian dari keindahannya. Tetapi dengan belajar mendengarkan diri sendiri, memahami apa yang penting, dan menyesuaikan diri dengan perubahan, kita bisa menemukan cara untuk tetap berdiri tegak, bahkan di tengah badai. Keseimbangan bukanlah tujuan akhir. Ini adalah perjalanan yang terus-menerus, sebuah proses yang harus kita nikmati dan hargai setiap harinya.